Ada kurang gitu. Jadi bentuk dagu itu posisi tidak terlalu dongak gini, tidak nekuk begini, ya, datar, lurus, ya, flat satu bidang antara bahu dan tangan, pantatnya tipis gini dan lehernya ada. Ini nyaman, ini nyaman ya. Ini ada longgar, ya, ada longgar. Kenapa? Nanti kalau kita mau gerakan profundus ke terminus, nah kita masuknya kapan? Ya. Jadi urutannya harus urut, ya, tidak boleh. Ya, yang putih kan di antara kunjar mame ya nggak masalah, nanti mulutnya. Ya. Ya. Oke. Sebelum kita melakukan kita harus minta izin ya ke pasien. Kalau Anda melakukan kepada pasien, permisi gitu ya, kenalkan diri Anda mau melakukan MLD, apa itu MLD dijelaskan, itu untuk membantu proses pengaliran cairan limfa dalam tubuh pasien. Gunanya untuk apa? Membantu proses penyembuhan, ya, membantu proses penyembuhan. Kalau pasien yang ada terapi ini, misalkan yang mengalami limfedema yang bengkak, sepanjang lengannya bengkak karena habis dioperasi kanker mame, hingga banyak pembuluh limfa yang terpotong, bahkan juga termasuk nodus of lymphatikusnya banyak terangkat oleh karena ini operasi mamenya termasuk yang radikal mastektomi, atau mamanya diambil, kan jangan mamanya diambil semua gitu. Maka terus terjadi pembuntuan saluran kelenjar limfanya buntu sehingga terjebak di sepanjang lengan ini, bisa bengkak besar gitu. Nah, kita jelaskan tujuan kita melakukan MLD ini adalah untuk membantu proses pengairan cairan limfa dari anggota gerak ibu, ada yang laki-laki jarang, tapi ada juga kanker mame pada laki-laki juga ada. Supaya cairan limfa yang ada di lengan ini bisa teralirkan dengan baik hingga tidak bengkak. Itu dijelaskan seperti itu. Nah, kalau pasiennya ini tidak mengalami limfedema, mungkin ada Bell palsy yang saya nangani Bell palsy dengan saya berikan tambahan tindakan MLD ini tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh pasien yang akan membantu proses penyembuhan pada kasus Bell palsy-nya. Bisa, saya sudah berkali-kali membuktikan. Nah, tapi ini basic ini digunakan untuk apapun bisa, ya, untuk kondisi apapun basic, ya, basic. Belum yang MLD untuk terapi, ini basic, dan nanti untuk wajah itu untuk menjaga kebugaran otot-otot dan kulit wajah. Baik ada kondisi gangguan saraf atau gangguan sistem neuromuskulernya maupun tidak ada, MLD untuk wajah itu bagus untuk menjaga keremajaan atau keseimbangan cairan otot-otot wajah dan kulit, sehingga bisa menjadi salah satu tindakan untuk anti aging, ya, mencegah keriput. Ini saya sampaikan basic dulu, ya. Nanti kita pertama kita taruh, sudah dijelaskan, Anda memperkenalkan saya fisioterapis, tapi saya juga mendalami sebagai praktisi MLD, ya. MLD itu apa? Manual line drainase. Itu adalah salah satu teknik untuk membantu proses pengaliran cairan limfa. Dari mana? Dari jaringan intersisial menuju ke pembuluh limfa, dan akhirnya nanti endingnya masuk ke pembuluh vena, kembali ke sistem vaskularisasi, sistem peredaran darah. Nanti begitu terus, siklusnya seperti itu terus. Peredaran darah kan ada arteri dan vena, tapi yang pembuluh limfa ini beradanya di berdampingan terus dengan pembuluh
pena 10 kali. Nah, itu saya jelaskan Mas Hafid. Nanti usahakan relax. Kalau pasien belum relax, belum rest tadi, mungkin masih ragu-ragu. Saya mau diapakan? Karena Anda belum menjelaskan. Tapi kalau Anda sudah menjelaskan, pasiennya jadi tahu saya mau dibantu proses penyembuhan, gitu ya. Jadi tahu dulu pasiennya dijelaskan tujuannya untuk apa, kemudian pasien percaya, menaruh kepercayaan pada Anda, ada trust, ya, rasa percaya pasien kepada Anda. Nah, ini baru Anda lakukan. Kalau pasien masih gelisah, tandanya dan matanya masih tanda orang gelisah, tahu ya, matanya belum tenang lah, gitu. belum menaruh trust pada diri Anda. Nah, akhirnya masih gelisah, jangan dimulai. Ya, kita bantu lagi, Bapak tenang ya, Pak Afif tenang ya. Nah, ambil napas dalam rangka menata, ya, berganti pernapasan. Jika pasien sudah merasa tenang, baru kita mulai, ya, kita mulai. Pertama tangan kita menumpuk berdua ini, ya, kedua telapak tangan menumpuk begini, di sini. Kemudian baru mulai meluncur, nah, bisa meluncur, bisa. Endingnya lalu kita tekan sedikit. Nah, kalau pasien belum mendapatkan ketenangan, diulang sekali lagi boleh, atau 2 kali lagi boleh. Lagi gerakannya ingat ya. Semula di progresius menumpuk, tangan kita kedua tangga menumpuk, tapi itu meluncur, yang satu ke arah bahu kanan, yang satu ke arah bahu. Nah, di endingnya kita tekan sedikit ke belakang. Nah, kemudian yang kedua gerakannya meluncur tapi tidak ke bahu, tapi ke trapesius, sama dari awal. Endingnya di trapesius. Sejenak di situ. Kalau yang pasien sudah biasanya cukup sekali. Satu sekali ke trapesius sekali. Nah, setelah itu apa? Yang dengan ibu jari kita, ya, dari tengah-tengah incisura jugularis dekat sini aja. Jadi, ya, 2 ibu jari kita di tengah-tengah incisura jugularis, ya, di sini, pangkal leher. Tangan 4 jari kita nggak nyentuh. Jadi di sini ditarik ke belakang ke arah profundus. 1, 2, yang tengah ya, middle ini 2. Terus yang mepet dagu atau under the chin, 3 ke profundus. Nah, sudah dulu. Ya. Jadi kita berdiri ke profundus, kemudian ambil di sini. Tangan kita seperti ini, ya. Di belakang telinga, di profundus itu di belakang telinga, di dekat leher belakang. Nah, tangan kita yang masuk nih, 4 jari. Belak, kanan kiri, nempel dengan lembut. Kemudian gerakannya, ya, sasionasikal itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya, arahnya ke sana, lihat nih, ya, maaf tadi. Jadi 1, hanya menggeser kulit, tidak menekan, ya. 2, agak setengah dilepas. 3, 4, 5, seperti ini. Yang nempel 4
4 dari sisi volatil. Maksudnya ini dua, maksudnya tak tunjukkan biar jelas, tapi dua-duanya terjadi di sebelah kanan kiri nih. Kedua tangan kita mainnya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Terus turun sedikit ya, tapi seperti tadi yang saya gambarkan overlapping ini sedikit. Kalau kita ini dibagi 3 spot, 1 ya, titik 1, 2, 3, terakhir itu nanti sudah di dekat terminus. Nah, terminus itu di sini. Ini ketika ini kelingking ini sudah masuk di terminus yang paling akhir. Nah, sudah masuk di terminus. Batasnya kelingking ini dari 4 jari terakhir itu sudah masuk ke terminus. Jadi di profundus bagian atas ya, menempel santai, menempelnya plek gitu ya. Jadi tidak ujungnya aja salah. Tapi menempel 4 jari posisi ini. Ya. Ini baunya yang bukan lututnya yang gerak tapi lumbalnya. Nah, nama tangan 1, 2, 3, 4, 5, turun sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, terus turun. Nah, ini kelingking sudah masuk di terminus kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, terus terminus. Nah, terminus karena jari saya 2 gede-gede, jadi 2 saja cukup. Tapi kalau mau 3 ya boleh. Masuk terminus, gerakannya mutar-mutar. Nah, supaya gampang, ini yang kanan searah dengan jarum jam, yang kiri berlawanan arah dengan jarum jam. Ini juga tidak perlu nekan kenceng gini, cukup di kulit menggeser kulit. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jarinya kecil-kecil mungkin kok 4 jari juga boleh gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu dari mulai meluncur dari dada ke sternum, dada ke shoulder, dada ke trapesius, kemudian dengan ibu jari kita mengambil 3 gerakan di pangkal leher, tengah leher, terus under the chin atau di bawah dagu, ke angulus, ke mana nih? Ke profundus. Nah, kemudian profundus masuk 1, 2, 3, 4, 5, turun dikit 1, 2, 3, 4, 5, turun dikit. Ini padahalnya yang ketiga, spot yang ketiga, titik yang ketiga, kelingking sudah di profundus, di terminus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 masuk ke terminus. 3 jari atau mau 4 jari. Paham ya yang nah, ini ada subgeographical from the temporal parotis kemudian masuk ke profundus terminus sama ya. Jadi setelah ini sudah. Nah, kemudian kita dari yang gambar 2.4 Anda bisa lihat di handphone Anda. Di situ dari kita menggunakan stational cycle ya, from the temporal parotis itu dari sini ya, temporal parotis ya. Dengan 4 jari kita sebagai seperti porok ya, garpu. Nah, begini ya. Kemudian Anda gerakkan porok ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dijeda oleh telinga aja posisinya ya. Bukan lututnya yang goyang-goyang, tapi badannya, lumbalnya. 1, tahan, 2, 3, 4, 5. Ini dua ke profundus, kemudian mulai lagi di profundus ya.
Satu, dua, tiga, empat, lima, turun. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terakhir, di spot terakhir, kelingking sudah di terminus. Satu, dua, tiga, empat, lima, kemudian terminus. Ya, satu, dua, tiga, empat. Di iramanya saya ini pun kurang pelan sebenarnya, kurang pelan ya. Jangan buru-buru, satu, dua, tiga, ya, nggak akan kena. Ya, jadi nanti saya yakin pasien ini nanti 7 menit sampai 10 menit sudah angkler kalau ya, sudah terlelap. Karena apa? Kita memberikannya dengan smooth. Ya, seperti dilus-lus MLD. Nah, kemudian yang masuk ke ini karena sudah dari basic tadi ya. Nanti sambil Anda ingat-ingat dari ini, dari sternum ke shoulder, sternum ke trapezius, kemudian 3 garis dengan ibu jari, kemudian profundus 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dan minus, kemudian berikutnya di temporal parotis tadi ya, temporal parotis itu di sini ya. Kemudian fork yang ini, jadi stasiunnya di parotis itu di telinga di bawah ini ya, dengan gerakan fork itu seperti ini 2 3 4 5 profundus 1 2 3 4 5 sampai ke terminus. Nah, kemudian ini yang gerakan terakhir begini. Nah, jadi nanti taruh apa nih? Taruh kedua telapak tangan kita itu di deltoid. Jadi kalau tadi meluncur sternum, tadi sudah sampai gerakan satu titik sudah selesai, kemudian untuk substenasinya profundus ke terminus, kemudian nah ke occiput. Nah, yang occiput itu letaknya di mana? Ya. Occiput mana? Occiput di mana? Occiput apa yang nggak tahu? Occiput di mana maksudnya? Di tulang yang paling menonjol di belakang kepala tengkorak kita itu, ya, occipitalis, occipitalis. Jadi untuk tadi sudah dari tadi ya, dari stasioner profundus 3 titik sampai terminus, kemudian sekarang occiput. Nah, occiput itu pasien agak disuruh ngangkat kepala sedikit tapi terus suruh naruh. Nah, ini yang untuk occiput, khusus untuk occiput ini 10 hitungan. Ya. Yang lainnya 55. Ini khusus ini 10 hitungan. Nah, tangan kita di belakang itu bertemu begini. Nah, ya. Kemudian gerakannya muternya seperti ini. Satu, yang kanan berlawan dengan arah jarum jam, yang kiri ganti yang searah dengan jarum jam. Kalau di sini tadi terminus yang kanan searah dengan jarum jam, yang kiri berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi kalau yang di occiput ini tarikannya begitu. Jadi ini ketemunya tangan seperti ini, ya, tangan kita melebar, ketiaknya membuka gini. Satu, ini bentuknya singkatannya seperti ini, seperti bulan tanggal 8, tanggal 7, 8. Satu, tapi titiknya occiput di sini, ketemu di jari tengah. Occiput kita, jari tengah kita bertemunya di tulang occiput. Nah, gerakannya ya, kita praktekkan. Nah, occiput tidak ketemu, taruh. Jadi gerakannya tangan kita begini, baru bukan lutut yang begini-begini ya, ingat-ingat, tapi badan tumbal yang ini. 1, 2, 3, 4,
kemudian nanti turun ya, turun lagi sampai ke nanti terminus ya. Nah, turunnya sedikit-sedikit seperti overlapping tadi, masih tidak langsung dilompati gitu. Nah, jadi gesernya smooth ke bawahnya. 1, 2, sudah di bawah osiput itu, sudah tidak di titik osiput. Kalau sudah geser itu hanya 5 hitungan, 3, 4, 5. Kemudian kalau lehernya pasien panjang ya bisa 2 atau 3 spot lagi, tapi ini kan ada ini habis osiput bawahnya 1 sampai profundus nih, 1, 2, 3, 4, 5 dan profundus 1, 2 profundusnya agak di sini ya, di bawah telinga 1, 2, 3, 4, 5 turun sedikit 1, 2, 3, 4, 5 terminus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah terminus kemudian yang ini yang di parotis. Nah, di parotis ini juga 10 kali. Di gerakannya memompa. Nah, gerakannya memompanya ini di sini. Tekan, tarik bawah. Tekan, tarik bawah. Pelan ya. Itu kulitnya aja yang bergeser. Jadi di level parotis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian baru di porhok ya, porhok yang proksimal ini masih parotisnya tadi sini. Ini agak turun sedikit. Yang 2 jari di depan telinga, yang 2 jari di belakang telinga. Ini yang di bagian atas 5 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Turun sedikit. Yang inferior 1, 2, 3, 4, 5. Terus profundus lagi. Profundus 1, 2, 3, 4, 5. Profundus turun dikit. 1, 2, 3, 4, 5. Kelingking sudah di terminus. 1, 2, 3, 4, 5 terminus. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk setelah asiput, kemudian porhok ini sudah ya. Kemudian kita ke berikutnya, yang ke bagian ini ya, sostenator. Terus yang gerakannya ya, untuk terakhir yang ke bahu ya, halaman di circle ya, circle pumping the acromion. Nah, seperti ini. Tangan kita seperti ini, membuat huruf C ya, gini ya, melingkupi deltoid. Nah, ini. Jadi dari di bawah ini body deltoid, arumnya bisa ya. Kemudian melingkup gini, tarik ke bawah, ke belakang, ke bawah. Nah, jadi ini apa, mengumpulkan cairan yang sudah kita bawa ke sini, digiring dari samping luar, dari kanan samping paling luar tubuh di sini ya, di belakang bahu, set. Nah, habis didorong ke belakang, dibawa ke set, ke bawah.
Ini dilakukan 5 kali juga. Nah, ya dari posisi ini 1, lepas, 2, 3, 4, lima, kemudian setelah itu pumping gerakannya gini, 1, 2, 3, 4, 5, geser masuk ke mendekati leher, 1, 2, 3, 4, 5, pas di sentuh leher, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sampai di sini. Nah, ini dilakukan masih belum ke terminus sampai di sini, pumping di sini. Nah, berenang-renang istilahnya, berenang-renang di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah masuk terminus baru dengan 3 ujung-ujung jarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, jadi ini ending dari basic seperti itu. Ending dari basic belum nanti ke seperti bikin bakso gitu ya, bakso besar gitu ya. Nah ini anggap ini bola, ini baksonya gitu. Jadi di sini melingkar ya, dan kita yang gerak dorong, tarik ke belakang. Ini kemudian pumping digiring ke ya ke dekat leher, kemudian baru berenang-renang itu ditarik ke arah terminal, ke terminus. 5 hitungan, kemudian terminus. Itu ya. Itu basic 4 ini dah. Kalau iramanya harus seperti yang tadi, tapi ini hanya untuk review biar cepat ya dari